Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya coba akan mereaksi satu video dari channelnya Atanua Media, di mana dalam judul ini adalah tumben orang-orang Malaysia atau pengamat-pengamat bola Malaysia kemudian saat ini berpaling untuk membicarakan masalah sepak bola Indonesia setelah timnas Indonesia berhasil sebentar lagi maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal sebelum itu TikToker Malaysia, pengamat bola Malaysia banyak yang mengkritik Indonesia atas kemenangan Indonesia di Piala Asia terhadap Vietnam 1-0 yang menurut mereka itu adalah satu kemenangan keberuntungan saja, dan mereka menganjurkan bahwa timnas Indonesia harus segera belajar kepada Malaysia yang telah berhasil menahan imbang Korea Selatan 3-3 di kualifikasi Piala Asia tempo hari. Dan ternyata setelah Indonesia kemudian maju ke putaran ketiga yang sebentar lagi akan maju ke putaran ketiga, sementara tim nasional Malaysia terpuruk di posisi ketiga dan agak sulit untuk maju untuk mengejar seperti Indonesia. Walaupun masih ada peluang, namun mereka kembali berbalik membicarakan masalah timnas Indonesia. Oke, untuk rekan-rekan semuanya kita coba lihat channelnya Tanua Media dan silakan Anda pergi ke channel itu, like dan subscribe juga ya channel Autonom Media dan Gerbang 7 ini. Oke, sementara kita dengarkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, jika sebelumnya ada netizen-netizen negara tetangga yang menjadi pengamat sepak bola dan memandang remeh timnas Garuda, entah dari hasil pertandingan maupun peringkat FIFA antara kedua negara ini yang selalu mereka bandingkan. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni, macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Mungkin kena minta lah tunjuk ajar lagi-lagi daripada kita punya penyerang Faisal Halim yang mana dia akan memenangi Puskas Award pada hujung tahun ni. Nah, dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kali ini, tim Harimau Melaya mengalami 2 kali kekalahan dari Oman dengan skor yang sama, dan hal tersebut menyisakan kekecewaan dari para pendukungnya. Kemudian sesuatu yang mengejutkan ketika mereka mulai menyoroti sepak bola Indonesia dengan kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam yang mereka bandingkan dengan tim Harimau Melaya. Itu kalah main dekat Oman 2-0. Skrip yang sama diulang oleh Malaysia, kalah lagi 2-0. Bermain di stadium yang rumputnya boleh tercabut, Stadium Bukit Jalil. Namun kisah dalam perlawanan kelayakan Piala Asia, Piala Dunia kali ini, antara yang menarik minat aku adalah kisah negara jiran kita. Nah, dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kali ini, tim Harimau Melaya mengalami 2 kali kekalahan dari Oman dengan skor yang sama, dan hal tersebut menyisakan kekecewaan dari para pendukungnya. Kemudian sesuatu yang mengejutkan ketika mereka mulai menyoroti sepak bola Indonesia dengan kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam yang mereka bandingkan dengan tim Harimau Melaya. Itu kalah main dekat Oman 2-0. Skrip yang sama diulang oleh Malaysia, kalah lagi 2-0. Bermain di stadium yang rumputnya boleh tercabut, Stadium Bukit Jalil. Namun kisah dalam perlawanan kelayakan Piala Asia, Piala Dunia kali ini, antara yang menarik minat aku adalah kisah negara jiran kita, Indonesia. Dalam siri perlawanan Indonesia menentang Vietnam dalam Piala Asia sebelum ini, aku menganggap mereka bernasib baik menang ke atas Vietnam. Kita tahu status Vietnam sebagai negara ASEAN yang terkuat
sepatutnya mudah untuk menjinakkan Sang Garuda. Tak cukup dengan kisah kalah di Piala Asia, bersambung di kelayakan Piala Asia, Piala Dunia. Sekali lagi, Indonesia megah menang di Stadium Gelora Bung Karno mereka 1-0 ke atas Vietnam. Aku waktu tu beranggapan, alah, Indonesia main dekat home, advantage lah untuk diorang. Masih lagi aku dengan minda skeptikal bahawa Indonesia ni tak kuat mana pun. Perlawanan yang ketiga bermain di home Vietnam, dan perlawanan ini sekaligus mengubah pemikiran aku bahawa kualiti Indonesia sangat jauh nak dibandingkan dengan negara kita. Menang 3-0 ke atas Vietnam di home Vietnam tu bukanlah nasib baik, namun itulah kualiti pasukan yang akan pergi ke the next round untuk World Cup. Namun apa sebenarnya rahsia negara Indonesia ini sehingga kan skuad mereka nampak berbeza daripada sebelum ini? Shin Tae-yong ni aku boleh katakan bijak juga menggunakan pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi mereka ni bukan pemain yang bermain di dalam Liga Indonesia, tetapi kebanyakan mereka bermain di liga-liga luar. Dan aku percaya pemain-pemain inilah yang menggunakan pengalaman mereka di liga luar dan diaplikasi di dalam skuad Sang Garuda. Bukanlah aku nak kata aku sanjung sangat skuad Garuda ni, namun pencapaian mereka yang menunjukkan perbezaan ketara antara Malaysia dan Indonesia ni tidak dapat dinafikan. Tim Indonesia pun menang. Macam semua orang tahu, pasukan kebangsaan kita kalah lagi 0-2 dengan Oman. Dan nak ajak korang semua berfikir apa yang tak kena dengan bola sepak Malaysia. Salah satu topik yang biasa dibawakan adalah pembangunan akar umbi. Ramai yang mengatakan kelab-kelab bola sepak di Malaysia ni jarang bagi perhatian pembangunan akar umbi. Apa kesan pembangunan akar umbi ni terhadap pasukan kebangsaan? Bagi pendapat saya, kita terlalu bergantung kepada pemain-pemain senior. Asalah bergantung kepada pemain senior, tapi kita kena pastikan gap antara player muda dengan player senior tak terlalu jauh. Nanti mesti ada yang cakap, bang, kalau ada pembangunan akar umbi pun berapa kerat je yang boleh main untuk skuad senior. Kita perlu sedar yang bola sepak ni adalah satu bisnes. Mana-mana kelab di Malaysia ataupun di dunia mahukan player yang terbaik daripada terbaik bermain untuk pasukan mereka. Tapi ini bukanlah satu titik notah untuk player-player muda kita. Ramai je player-player muda yang gagal menembusi ke skuad senior bila dia pindah ke kelab baru dia meletup. Contoh, Jadon Sancho dulu dia main di akademi Manchester City. Bila dia tak dapat peluang, dia pindah ke Dortmund. Jamal Musiala, dia ni bekas player akademi Chelsea. Apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah untuk adik-adik player-player muda, jangan give up. Bukan saya saja, bahkan satu Malaysia ni akan support korang. Akhir kata, saya harap sangat bukan setakat FAM, tapi kelab-kelab di Malaysia bagi perhatian secukupnya dekat pembangunan akar umbi. Orang Indonesia selalu berbuka dengan kolak, es pisang hijau, gorengan. Tapi malam semalam, tim Indonesia, mereka berbuka dengan lauk Vietnam. So mereka membantai Vietnam dekat tempat sendiri sampai 3-0. So ramailah orang Indonesia yang datang ke channel ni komen suruh review game ni. Aku akan review tapi make sure korang follow dulu channel ni. First of all, aku suka gila dengan player-player Indonesia. Bila diorang menyerang tu, diorang tak statik tau. Diorang ada diorang punya off-ball movement tau. Bila member dah passing, dia akan terus bergerak ke hadapan untuk melakukan through ball yang cantik. Kau boleh tengok sepanjang game tu, diorang main attractive football. Dan gol-gol yang dihasilkan, gol yang pertama sebenarnya datang daripada corner. Member datang daripada jauh, man. Daripada jauh, slow-slow dia pergi depan dan dia berjaya menghasilkan gol. Tak ada orang marking sebab dia tak berada dalam zone. Dia datang daripada luar zone, masuk ke dalam kotak penalti. Gol yang kedua adalah boleh kata hasil daripada individual brilliance lah. Daripada Mamat Rana tu jadilah 2-0. Dan aku ingatkan game habis dengan 2-0. Tapi dekat hujung-hujung tu mereka gol lagi sebiji hasil daripada counter attack. So game berkesudahan dengan 3-0. Hasil daripada game ni telah meletakkan Indonesia di tempat kedua dan berpeluang cerahlah untuk layak ke pusingan seterusnya. Sebab apa? Diorang akan lawan Filipin juga nanti. Dan Vietnam diorang dah menang dua-dua game. So memang seharusnya selayaknya mereka akan dapat tempat kedua. Selepas game semalam, coach Vietnam terus dipecat.
Kos Malaysia bila pula? Okey, tapi itulah hasilnya sebab Vietnam memang tak tahulah apa masalah diorang dengan geng-geng Indonesia. Memang sentiasa kalah je. Memang menjadi lauk Indonesia. So, itulah hasilnya. Okey, sebagaimana yang kami katakan pada video kami sebelumnya, bahawa langkah Indonesia untuk menuju Piala Dunia masih panjang, sehingga tidak harus berjumawa dengan dua hasil pertandingan kali ini. Timnas Indonesia harus tetap fokus pada pertandingan-pertandingan lanjutan yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu saudara satu buah video dari Atanua Media yang baru saja saya tayangkan, di mana para pengamat-pengamat bola Malaysia maupun netizen Malaysia, terus juga TikToker Malaysia yang sering sekali mengomentari tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Memang pada saat kualifikasi Piala Asia atau kejuaraan Piala Asia di Qatar, Indonesia memang dibantai sama Australia 4-0. Makanya orang-orang Malaysia yang pada saat itu bisa menahan Korea Selatan dengan 3-3, mereka menganggap bahwa timnya ini adalah tim yang sudah kuat di Asia Tenggara. Dan terbukti pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, justru mereka terpuruk di posisi ketiga, di mana mereka 2 kali menelan kekalahan dari Oman, baik di kandang Oman maupun di Bukit Jalil di Malaysia. Yang tentunya ini mengisahkan kekecewaan tersendiri bagi para netizen atau penggemar sepak bola di Malaysia. Dan ini mungkin adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemain-pemain naturalisasi yang direkrut oleh Kim Panggon di Malaysia ini adalah mereka adalah bukan berdarah atau keturunan dari warga Malaysia, sehingga pertandingan melawan Oman di Bukit Jalil kita melihat di situ tidak ada semangat juang untuk bela negara di situ ya. Jadi pasukan-pasukan Malaysia ini bermain sebagaimana biasa saja, karena memang mereka tidak berjuang seperti pemain-pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia yang berdarah Indonesia. Begitu mereka memakai kaos Garuda, maka mereka sama dengan orang-orang Indonesia yang lain. Artinya mereka mati-matian berjuang untuk negaranya. Berbanding dengan Malaysia, pertama adalah naturalisasi Malaysia ini sudah tua, ya. Pemain-pemain di atas 30 tahun semuanya, dan ini sangat jauh berbeda dengan pilihan naturalisasi yang dimiliki oleh Indonesia, di mana mereka berada di bawah 23 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas naturalisasi yang dimiliki Indonesia ini lebih baik daripada Malaysia. Nah, kalau memangnya Malaysia sementara ini berambisi untuk bisa merebut daripada posisi runner up ya di grup tersebut, maka mereka harus memenangi 2 pertandingan lagi. Demikian juga dengan Vietnam. Tetapi Indonesia nanti pada bulan Juni tanggal 6 dan 11 Juni akan bermain di Istora Senayan Jakarta di GBK melawan Irak dan melawan Filipina. Kita tinggal menunggu salah satu dari 2 tim ini yang harus kita kalahkan di GBK. Nah, untuk itu saudara, kiranya Anda memiliki pandangan lain, silakan Anda tulis di kolom komentar tentang perkembangan timnas Indonesia dan Malaysia, dan bagaimana pula menurut pandangan Anda tentang para TikToker Malaysia yang dulunya menghina Indonesia dan kemudian sekarang ini kembali membahas mengenai sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.